Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Ika Handayani bersama rekan-rekan saya. Saya Intan Fitri. Nama saya Guriono. Saya akan membahas biografi dan fakta menarik tentang Raden Dewi Sartika. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai tokoh wanita yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, tentunya akan terbayang sosok seperti R.A. Kartini, bukan? Namun di Indonesia tak hanya punya Raden Ajeng Kartini, kita juga punya Raden Dewi Sartika yang juga berkonsentrasi terhadap kemajuan kaum hawa. Nah, sekarang duduk yang manis kali ini saya akan menyajikan biografi dan fakta menarik tentang Dewi Sartika. Keprihatinan masa kecil. Tidak banyak yang tahu apa yang dialami Dewi Sartika semasa kecil. Ia lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Ayahnya Raden Rangga Somanegara yang merupakan seorang patih di Bandung. Ibunya Raja Permas adalah putri Bupati Bandung saat itu. Dewi Sartika semasa kecil disapa dengan sebutan Uwi sebab statusnya sebagai priayi tinggi di kalangan Menang Sunda atau bangsawan. Dilansir dari Elemen Kita ID, ayah dari Sartika termasuk pula pria yang maju pada saat itu, yang termasuk golongan yang paling awal menyekolahkan anak-anaknya. Pada saat itu menyekolahkan anak perempuan terbilang ganjil dalam adat Minang Sunda. Pada Juli tahun 1863, Raden Somanegara disingkirkan ke Ternate oleh pemerintahan kolonial. Ia didakwa terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda untuk menyelakai Bupati Bandung yang baru. Disinilah keluarga dan pendidikan Sartika kacau berantakan karena pembuangan itu. Sejak saat itu Kartika diasuh oleh pamannya, namun Kartika disambut dingin dan diperlakukan berbeda di rumah itu, seperti mendapatkan pekerjaan rumah tangga yang berlebihan. Hukuman buang yang diterima ayahnya adalah aib bagi golongannya. Sartika juga memiliki tugas mengantar sepupunya pergi ke rumah seorang nyonya Belanda untuk belajar bahasa Belanda, menulis dan membaca. Gejolak emansipasi. Di Indonesia sendiri, masa kolonial hingga adat istiadat telah menjadikan masyarakat sosial kita mewarisi dominan patriarki, sehingga hak-hak perempuan selalu disepelekan. Munculnya tokoh-tokoh perempuan perjuangan emansipasi seperti Dewi Sartika sebagai salah satu jawaban untuk kaum perempuan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sartika sering dibeda-bedakan di rumah pamannya. Namun ternyata ia tak serta-merta sepenuhnya tunduk. Di antara sepupu dan gadis-gadis sebayanya, hanya Sartika yang pernah mengenyam sekolah dan bisa membaca. Itulah senjata terbesarnya. Ketika gadis-gadis itu memperoleh surat dari pemuda terpandang atau tunangan mereka, Sartikalah yang membacakan surat-surat itu. Sekolah perempuan pertama. Sungguh kasihan kaum perempuan begitu dibatasi di masa lalu. Hanya untuk belajar saja tidak diberi kesempatan. Hadirlah Dewi Sartika yang memberontak kebiasaan adat pada waktu itu. Sartika memutuskan kembali ke Bandung saat ibunya telah bebas dari pengasingan. Disinilah Sartika memberanikan diri menghadap ke Bupati Bandung untuk meminta izin mendirikan sekolah gadis remaja. Awalnya diragukan, namun Bupati Martanegara akhirnya pun merestui dan menyarankan agar sekolah itu pertama dibuka di pendopo Kabupaten Bandung. Akhirnya pada 16 Januari 1914, sekolah khusus perempuan Bui Putra pertama di Hindia Belanda dengan nama Sekolah Istri. Tempat itu kemudian menjadi sentral pendidikan untuk wanita pribumi. Baru berusia 20 tahun, Sartika sudah menjadi pengajar. Untuk angkatan pertama berisi 2 kelas dengan 20 murid. Pada tahun 1951 sekolahnya pun harus dipindahkan karena tidak lagi mampu menampung jumlah murid yang belajar. Menentang poligami. Di Indonesia poligami sudah menjadi wacana sejak abad ke-19. Dewi Sartika menjadi salah satu tokoh yang menolak poligami. Ia mengatakan bahwa poligami adalah penyakit gangren, penyakit yang membuat kondisi jaringan tubuh mati karena tidak mendapatkan pasokan darah.
Raden Kanjeng Suryaningrat, salah satu putra Patih Cicalengka yang sudah menikah dan memiliki satu anak, terpincut pesona kecantikan Dewi Sartika. Usaha Kanjun menjadikan Sartika sebagai istri kedua gagal setelah ditolak secara halus. Sartika pun sangat menentang poligami. Dewi Sartika termasuk perempuan pertama yang berbicara mengenai kesetaraan upah bagi perempuan dan masalah poligami. Ia mengatakan jika perempuan melakukan pekerjaan yang sama banyak dengan laki-laki, ia berhak mendapatkan upah yang sama besar pula. Penghargaan. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda saat memasuki usia senja. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan agresi militer. Ia bersama rakyat ikut berjuang membela tanah air. Namun pada tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal dunia di Tasikmalaya. Maka sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika mendapatkan penghargaan pahlawan nasional. Bukan hanya itu, sebelumnya pada tahun 1939 Sartika diganjar medali Orde van Oranje-Nassau oleh pemerintahan Belanda. Hingga sekarang namanya diabaikan menjadi nama jalan Jakarta dan menjadi pahlawan terpopuler di Jawa Barat.